Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, ya ayyuhal hadun rahimakumullah, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad muttaqun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya dan jangan kamu mati melainkan dalam beragama Islam. Di ayat yang lain Allah peringatkan, barang siapa yang mencari agama selain Islam, apapun yang ia lakukan tidak diterima oleh Allah. Dan nanti di hari akhirat kelak dia termasuk orang-orang yang paling merugi. Bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada. Iringi perbuatan yang buruk dengan perbuatan yang baik yang bisa mengampuni dosa-dosa, dan bergaulah manusia dengan akhlak yang mulia. Tazawwaju fa inna khairaz zadi taqwa ya ulil albab. Berbanyaklah bekal, sebaik-baik bekal adalah bertakwa kepada Allah, hai orang-orang yang berpikir. Allah Ta'ala dalam Al-Quran Al-Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Walutan idh qala liqaumihi innakum latatuna al-fahisha ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. A innakum latatuna rijala wa taqta'una as-sabil wa ta'tuna fi nadikumul munkar. Fama kana jawaba qaumihi illa an qalu tina bi'azabillah in kunta minas shadiqin. Qala rabbi ansurni 'alal qaumil mufsidin. Allahul Adzim, surat Al-Ankabut ayat 28, 29 dan 30. Masyarakat muslimin sidang jamaah Jumat rahmatullah. Alhamdulillah, dengan qudrat dan iradat Allah tentunya menggerakkan seluruh panca indera kita. Karena memang tanpa qudrat dan iradat Allah, tanpa izin Allah, tak satu pun yang bisa kita lakukan. La haula wala quwwata illa billah. Dengan berbagai macam kesibukan dunia kita yang mesti kita penuhi, di hari penghulu dari segala hari yang disebut dengan Sayyidul Ayyam, kita senantiasa memenuhi panggilan Allah, melaksanakan sholat pada Jumat yang merupakan kewajiban atas setiap diri kita yang dikenal dengan istilah fardhu ain. Artinya, barang siapa yang melaksanakannya, ia akan mendapat pahala, dan barang siapa yang meninggalkannya, ia akan mendapat dosa. Rasulullah SAW katakan, barang siapa yang sengaja 3 kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan Jumat tanpa halangan, jadi kecam sebagai seorang munafiknya. Mudah-mudahan kehadiran kita pada kesempatan yang berbahagia ini, apabila nawaitu atau niat kita semata-mata mengharap ridha Allah, apa saja yang kita lakukan kesemuanya akan bernilai ibadah dan dibalas oleh Allah dengan ganjaran yang setimpal. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam sama-sama kita ucapkan, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah, assalamualaikum ya rahmatan lil alamin. Sidang jamaah rahmatullah, tentunya apabila kita masuk masjid, kita dalam keadaan suci dan bersih. Kita masuk masjid mendahulukan kaki yang kanan sambil berdoa, Allahumma
waghfir li dzunubi waftah li abwaab rahmat. Ya Allah, ampunilah dosa saya dan bukakanlah bagi saya pintu rahmat. Dan kita masuk masjid tidak boleh langsung duduk kecuali melakukan sholat sunat tahiyat masjid 2 rakaat. Selesai salam kita berniat i'tikaf, sengaja duduk di masjid karena Allah, sehingga kita mendapat nilai ibadah dan kita akan bersama ribuan malaikat. Yang tidak kalah pentingnya apabila khatib berkhutbah, tidak ada lagi saf-saf kita yang masih kosong di depan, yang bisa mengurangi daripada nilai Jumat kita, bahkan tidak mendapat nilai sama sekali. Maka dari itu sidang jamaah, saf-saf kita yang masih kosong di depan, mari kita penuhi untuk mendapatkan kesempurnaan Jumat kita hari ini. Kami mohon jamaah yang di belakang bisa maju ke depan, karena saf-saf yang di depan masih banyak yang kosong. Sambil kita berniat i'tikaf, sengaja duduk dengan kenal Allah, mudah-mudahan kita mendapat nilai ibadah dan kita akan bersama ribuan malaikat yang ini. Kita berjudul khutbah kita hari ini, bahaya LGBT. Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 29, 28 dan 30, seperti yang saya bacakan pada awal mukadimah tadi yang terjemahannya. Aku berlindung dengan Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan ingatlah ketika Nabi Lut berkata kepada kaumnya, kamu benar-benar melakukan perbuatan yang sangat keji, atau diistilahkan dengan homoseksual, yang belum pernah dilakukan oleh seseorang pun dan umat sebelum kamu. Apakah pantas kaum laki-laki mendatangkan dan mengerjakan kemungkaran di tempat-tempat pertemuan-pertemuan? Maka jawaban kaum mereka tidak lain hanya mengatakan, datangkanlah kepada kami azab Allah jika kamu termasuk orang-orang yang benar. Nabi Lut berdoa kepada Allah, ya Allah, tolonglah aku dengan menimpakan azab atas golongan yang membuat kerusakan itu. Rasulullah SAW bersabda dalam suatu hadis, An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi, wa in lam yastati' fa bi lisanihi, wa in lam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika adhaful iman. Rawahu Muslim. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, siapa yang melihat kemungkaran, maka robahlah dengan tangannya. Jika tidak mampu, maka robah dengan lisannya. Jika tidak mampu, maka tolaklah dengan hatinya. Dan hal yang tersebut adalah selemah diri dan selemah hati. Sidang jamaah rahimahullah. Persoalan LGBT, persoalan yang merisaukan umat dan perbuatan yang dilaknat oleh Allah SWT. LGBT kesingkatan dari lesbian, gay, biseksual dan transgender. Perlakuan ini adalah sejenis homoseksual yang merupakan perbuatan asusila yang terkutuk dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pelaku daripada LGBT ini, pelaku daripada lesbian, gay, biseksual ini, mereka akan terindikasi dengan penyakit HIV dan perbuatan yang menyimpang secara psikologis. Sudah jamaah. Hari ini
umat Islam betul-betul menyatakan perang terhadap perbuatan LGBT. Karena memang Al-Quran sudah menjelaskan, dikatakan oleh Allah dalam surah Al-Ankabut ayat 28, 29, 30, bagaimana dahsyatnya kaum Nabi Lut, di mana laki-laki melakukan hubungan seksual atau homoseksual sama-sama laki-laki. Sudah jamaah. Sejarah yang dicatat oleh Al-Quran hari ini menghebohkan kita sebagai umat Islam, dan itu tentunya tanda-tanda akhir zaman. Masya Allah, perbuatan-perbuatan yang dilaknat oleh Allah yang hari ini sangat menodai, sangat merasuk dan merusak anak generasi muda kita. Mulai dari anak kita yang tingkat mahasiswa, anak-anak kita pada tingkat sekolah menengah pertama, bahkan hari ini merasuk sampai kepada anak-anak yang sekolah di SD. Ini sangat besar. Apa yang mengkhawatirkan kita sudah jamaah, andaikan kita tidak perang dengan perbuatan LGBT, maka kita siap-siap untuk mendapatkan bala bencana. L-nya adalah longsor, G-nya adalah gempa, B adalah banjir, T-nya adalah tsunami. Maka ketika kita tidak peduli dengan persoalan LGBT yang memang hari ini merasuk dan merusak anak generasi muda kita, bahkan umat Islam, maka siap-siap kita untuk diberikan oleh Allah bencana dalam bentuk longsor, gempa, banjir, dan tsunami. Masya Allah. Tentu kita sebagai umat Islam, orang-orang yang beriman dan tinggal di bumi lancang kuning yang bertuah, di bumi Melayu yang kita dambakan ini, kita tidak rela negeri kita ini diluluhlantahkan oleh Allah akibat daripada perbuatan-perbuatan laknatullah dalam bentuk LGBT itu. 2 tahun yang lewat, kita bersama kawan-kawan pengurus UNI Kecamatan Kemang Raya membubarkan konser LGBT yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab di Alam Mayang, Taman Rekreasi Alam Mayang. Kita turun bersama teman-teman untuk membubarkan acara. Kalau tidak, kita tidak tahu bencana apa yang akan terjadi. Maka dengan demikian sidang jamaah, mari kita selamatkan anak generasi muda kita. Mari kita kawal anak generasi muda kita, jangan sampai mereka terlibat dalam bentuk perbuatan yang menolak, yaitu LGBT. Kita bendung anak generasi muda kita dengan pendidikan agama. Kita arahkan anak generasi muda kita untuk menambahkan masjid-masjid Allah dengan kegiatan-kegiatan keagamaan. Kita tanamkan nilai-nilai moral yang baik. Mudah-mudahan anak generasi muda kita akan diselamatkan dengan persoalan LGBT yang sangat merisaukan kita dan viral bahwa ketua LGBT itu adalah orang Riau. Namun ini sangat merisaukan kita. Maka dari mana kita mulai? Mulai dari kita sendiri. Mulai hari ini dan mulai dari kecil kita katakan atau kita nyatakan perang terhadap LGBT. Semoga Allah selamatkan kita semua. Faqadiru ya ulul absar la'allakum turhamun.